Good morning, students. Today we will learn about fractions and divisions. Nah, selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan coba belajar mengenai pecahan dan pembagian. Oke, sebelum masuk kita coba perhatikan contoh soal berikut ini. Jane bought 3 liters of milk. Jane membeli 3 liter susu. Kemudian, she shared this milk equally among her 5 friends. Dia membagi susu ini kepada 5 orang temannya sama banyak. How many liters will each of her friend get? Nah, berapa liter yang akan didapatkan oleh setiap temannya? Nah, kalau misalnya kita kerjakan ini, maka kita bisa dapatkan bahwasanya each friend will get 3 divided by 5 liters of milk. Atau setiap temannya akan mendapatkan 3 dibagi 5 liter susu. Nah, kalau misalnya kita hitung 3 dibagi 5, maka kita dapat hasilnya sama dengan 0,6 liter. Atau juga bisa kita tulis dalam bentuk pecahan menjadi 3 per 5 liter. Oke, jadi kalau misalnya diminta dalam pecahan, bisa ditulis jawabannya 3 per 5 liter, atau kalau desimal 0,6 liter, dua-duanya sama. Nah, sekarang coba perhatikan angka 3 dibagi 5 ini. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat, penulisan 3 dibagi 5 ini, kalian juga pasti pernah ketemu penulisan seperti ini. Oke. Nah, atau kalau misalnya ketika kalian belajar pembagian di kelas 3 atau 4, kalian pasti juga pernah ketemu bentuk pembagian seperti ini. Atau pembagian rumah ya, kalau namanya dulu. Nah, kalau misalnya kalian mengetik di handphone atau di komputer, kalian pasti pernah menemukan bentuk pembagian seperti ini. Nah, bentuk pembagian 3 garis miring 5 ini sebenarnya cukup unik. Nah, coba perhatikan, saya akan tulis kembali bentuk 3 per 5 dengan garis miring ini, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, pertama saya akan tulis angka 3-nya. Kemudian, garisnya saya pindahkan ke bawah. Jadi seperti ini. Kemudian, saya tulis angka 5. Nah, maka kita dapatkan pecahan 3 per 5. Itu artinya bahwasanya 3 dibagi 5 itu sama juga dengan bentuk pecahan 3 per 5. Atau fraction is just another way of writing division. Atau artinya pecahan itu sebenarnya hanyalah cara lain untuk menulis pembagian. Nah, contoh lain seperti gimana? Itu artinya penulisan 4 dibagi 9 itu sebenarnya sama dengan angka 4 per 9. Oke. Nah, atau 5 dibagi 6 itu sebenarnya sama saja dengan pecahan 5 per 6. Oke. Kemudian kalau misalnya 11 dibagi 3. Nah, 11 dibagi 3 itu juga sebenarnya sama dengan bentuk pecahan 11 per 3. Atau kalau misalnya diminta tulis dalam bentuk paling sederhana atau simplest form, maka kita bisa tuliskan menjadi 3, 2 per 3. Oke. Kemudian ada misalnya 20 dibagi 7. Itu sama saja dengan bentuk pecahan 20 per 7. Atau kalau diminta dalam bentuk paling sederhana atau simplest form, kita bisa tuliskan menjadi 2, 6 per 7. Oke. Bisa semuanya? Jadi sebenarnya kesimpulannya bentuk pembagian itu sama saja dengan bentuk pecahan. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa.